Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Inna likulli syai'in sababa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Kahfi, inna likulli syai'in sababa. Likulli syai'in sababa. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Apa sebab bangsa itu jatuh? Apa sebab bangsa itu bangkit? Apa sebab bangsa itu maju? Apa sebab bangsa itu mundur? Apa sebab bangsa itu tenggelam dalam lumpur kenistaan? Apa sebab bangsa itu muncul dalam kejayaan? Jatuh, bangun, mundur, maju, itu akibat, dan semua akibat mesti didahului sebab. Mengkaji sebab mundur, sebab maju, itulah sejarah. Namanya sejarah. Itulah maka Bung Karno pesen jas merah. Jas merah. Jaiku artinya jangan. Es semata-mata, sungguh-sungguh. Meninggalkan. Ra, sejarah, disingkat jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah itu cermin, kaca untuk zaman yang telah lihat, dipelajari untuk menghadapi zaman yang akan datang. Itu sejarah. Apa sebab mundurnya? Apa sebab terpuruknya?
di masa yang akan datang ditinggalkan sebab-sebab yang menyebabkan bangsa itu kacau, rame, mundur, dan sebagainya. Dan sebab-sebab yang menyebabkan bangsa itu maju, bangsa itu berkembang, bangsa itu jaya, itulah yang dipakai. Itu namanya sejarah. Jadi sejarah itu cermin masa lalu untuk menghadapi masa yang akan datang. Likulli syai'in sababa. Dalilnya begitu. Di sini saya pun akan menyampaikan sejarah. Tiap-tiap di seluruh Indonesia akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, pasti didahului serempak berdiri tegak. Apa sejarahnya itu? Kapan mulai berdiri serempak? Siapa yang mengajak berdiri serempak? Apa maknanya berdiri serempak? Itu jarang-jarang yang mengetahui. Lagu kebangsaan Indonesia itu sejarahnya sendiri. Berdiri serempak sejarahnya sendiri. Jadi dua sejarah. Tetapi sejarahnya lebih dahulu lahirnya nyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Berselang 1 tahun baru muncul sejarahnya berdiri serempak. Berselang 1 tahun. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan didahului berdiri serempak, pengaruhnya lagu itu meluas. Karena luasnya pengaruh daya tariknya lagu itu, maka penjajahan Belanda seperti kebakaran jenggot. Pontang-panting dianggap lagu kebangsaan Indonesia yang dilakukan dengan berdiri serempak dianggap halilintar nyamber penjajahan di siang bolong. Makanya ribut penjajah, takut pengaruh lagu itu. Penjajahan Belanda tidak takut banyaknya rakyat Indonesia, tidak takut berulang-ulang pemberontakan. Tapi aneh bin ajaib, dengan lagu itu ketakutan yang sangat. Begitu hebatnya lagu itu.
Jadi ada dua sejarah mengenai lagu itu. Oleh sebab itu di sini saya menyampaikan sejarahnya dua lagu itu. Lagu kebangsaan Indonesia lahir pada tahun 1928 bulan Oktober tanggal 28. Lahirnya Dwi Tunggal Jati, Dwi Dua, Tunggal Satu secara sejati dengan Sumpah Pemuda yang kedua. Lahirnya bareng, makanya disebut Dwi Tunggal Jati. Antara lahirnya lagu kebangsaan Indonesia dan Sumpah Pemuda, tak bisa dipisahkan antara lagu kebangsaan Indonesia dengan Sumpah Pemuda. Karena itu Dwi Tunggal, Dwi Dua, satu Sumpah Pemuda, dua lagu kebangsaan Indonesia. Itu namanya Dwi. Tunggal, tunggal tahun, tunggal bulan, tunggal tanggal, tunggal tempat, tunggal rumah. Itu artinya tunggal. Tak terpisah. Tahun 1919 10 adalah satu. Tahun 28 2 dengan 8 10 adalah satu. Bulan Oktober, bulan 10 adalah satu. Tanggal 28 10 artinya satu. Jadi satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Itu disebut Dwi Tunggal. Lahirnya di dalam satu rumah. Nomornya rumah itu 106. Nama tempatnya yang ditempati rumah itu Jalan Keramat Raya.
Dan Sumpah Pemuda yang kedua itu sejarahnya lahirnya lagu kebangsaan Indonesia dan Sumpah Pemuda. Yang saya sampaikan hanya singkat saja secara global. Jadi nama tempatnya Kramat Raya, Jalan Kramat Raya, Jakarta. Jalan Kramat Raya mempunyai makna yang mendalam. Jalan pasti yang harus dilalui. Kramat artinya mulia, raya artinya besar. Sekarang sejarahnya berdiri. Sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, berselang 1 tahun, kemudian ada Kongres Partai Nasional PNI, Partai Nasional Indonesia yang kedua. Siapa ketua umumnya itu waktu itu? Yang menjadi ketua umumnya Partai Nasional pertama itu I.R. Soekarno. Di mana kongresnya? Di Jakarta, di gedung Jalan Kenari. Waktu itu sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, diajak oleh Soekarno semua harus berdiri tegak. Waktu menyanyikan di Jalan Kramat Raya belum berdiri. Jadi berselang 1 tahun itu baru lahir berdiri tegak bersama-sama. Di Jalan Kenari, rumah Jalan Kenari, gedung Jalan Kenari. Kenari mengandung makna singkatan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Jalan Kenari jadi Jalan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Itu sejarah berdiri serentak sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang telah umum diketahui, Sumpah Pemuda dan lagu kebangsaan Indonesia. Tapi sejarah berdiri serentak belum banyak yang tahu. Mungkin baru malam ini tahu. Kalau ingin tahu sumbernya keterangan,
baca sendiri buku lagu kebangsaan Indonesia karangnya Hasan Sengari. Itu pertama buku muncul. Setelah berdiri tegak disertai nyanyian pengaruhnya luas, tambah luas, daya tariknya banyak yang menangis. Akhirnya diselidiki oleh penjajahan, ternyata kata-kata yang ditakuti oleh penjajahan itu ada di dalam lagu itu. Padahal yang paling ditakuti itu bersatu merdeka. Padahal di situ disebut kata-kata merdeka, merdeka sampai 8 kali. Ya. Yang paling ditakuti itu merdeka, bangsa Indonesia merdeka. Sebab kalau sampai merdeka, tanah air lepas dari penjajahan, bangsa Indonesia lepas dari penjajahan, kedaulatan Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Itu kiamatlah penjajahan sampai merdeka. Nah, itulah sebabnya terus dilarang, cepat dilarang. Siapa yang melakukan lagu ditangkap, dan pengarangnya Supratman ditangkap, di penjara. Jadi paling ditakuti, dianggap bledek, nyamber jadi lagu kebangsaan Indonesia. Dan lagu itu sendiri mempunyai inti. Mempunyai inti. Di mana intinya? Intinya itu terletak di makna bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, karena lahirnya lagu itu di Kramat Raya. Nomor rumah 106. 1 dengan 0 10. 1 dengan 6 7. 10 dengan 7 17. Berselang dari lagu itu 17 tahun, wujudlah yang dinamakan Jalan Kramat Raya. Apa Jalan Kramat Raya itu? Jalan sesuatu yang harus ditempuh dilewati. Kramat mulia, raya besar. Itulah jalan yang dilalui bangsa Indonesia untuk menuju kejayaan. Berselang 17 tahun, Sumpah Pemuda menjelma menjadi teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.
dan lagu kebangsaan Indonesia berselang 17 tahun menjelma menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak yang tidak tahu. Nah, dua itu, kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itulah yang dinamakan Jalan Kramat Raya. Jadi hakikat Jalan Kramat Raya itu duit tunggal. Satu, Jalan Kramat Raya itu kemerdekaan bangsa Indonesia. Dua, Jalan Kramat Raya itu berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu hakikatnya yang dinamakan Jalan Kramat Raya. Itu tersembunyi di belakang kalimat itu. Tidak ada yang tahu itu, bahwa itu sudah berupa seperti ramalannya sendiri. Di dalam lagu yang pertama, kata Indonesia disebut 10 kali dan kata raya disebut 7 kali. 10 dengan 7, 17. Jadi berselang 17 tahun di dalam lagu itu sendiri ada rahasia 17 dan rumah itu sendiri ada rahasia 17. Pas bulan Ramadan tanggal 9 tahun 1364 Hijriah merdeka, bertepatan dengan bulan Masehi tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Merdeka bangsa Indonesia. Kemudian tanggal 10 Agustus tahun 1945 berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam teks proklamasi ada kata-kata hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masih tempo. Pada waktu itu kekuasaan Jepang belum dipindah, makanya masih tempo, tapi tempo sesingkat-singkatnya seperti kejap mata. Kenapa kekuasaan tidak dipindah pada waktu itu?
Karena yang memindah itu belum ada. Yang mindah kekuasaan itu belum ada. Dan yang menerima kekuasaan pun belum ada. Makanya belum dikatakan pada saat itu, masih tempo, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Siapakah yang mindah? Kalau kekuasaan pindah, mesti ada yang mindah. Dan siapa yang menerima pemindahan itu? Yang mindah kekuasaan itu PPKI. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu yang mindah. Siapakah yang mendirikan PPKI? Dalam sejarah ada dua macam. Ada PPKI pertama yang dibentuk pemerintah Jepang sebelum merdeka. Jumlah orangnya 21. Dan yang kedua, PPKI setelah merdeka. Siapa yang membentuk? I.R. Soekarno. Ketuanya I.R. Soekarno sendiri. Jumlah orangnya 27. Jadi yang memindah itu PPKI yang dibentuk oleh Soekarno setelah merdeka. Bukan PPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, karena sudah buyar. Jumlah orangnya lain, waktunya pun lain. Seandainya yang menerima pemindahan itu dana mindah, PPKI bentukan Jepang, berarti Indonesia ini, negara kesatuan ini hadiah dari Jepang. Nah itu bahaya. Itu nanti akan dilibas oleh sekutu. Karena Jepang kalah dengan sekutu, akan dihancurkan oleh sekutu. Tapi ini asli, yang bentuk orang Indonesia sendiri, dan orangnya 27 orang. Ini dalam dokumen Republik Indonesia yang tebalnya itu 3 jilid, 1 jilid hampir 1000 halaman. Ini dokumennya di situ. Dokumen Republik itu di situ. Banyak orang yang punya buku itu tapi gak paham karena tebalnya. Nah, beruntunglah sampai nih kula ceritani intine mawon cik ini tidak longak-longok koyok kaset. Coba sama angan-angan. Semua seluruh Indonesia akan nyanyi lagu kebangsaan Indonesia berdiri tegak. Semua. Tapi kalau ditakoni bagaimana sejarahnya, nggak tahu. Lah koyok kaset lah. Disetel nyuara. Tapi ditakoni si kaset itu gak ngerti apa-apa. Ini namanya hina, aib.
Maknane napa sih? Kok sadurunge menyanyikan lagu kebangsaan kok berdiri tegak, lanang, wedok, tuwa, enem, pinter, goblok, kabeh ngadeg tak pandang. Pejabat atau pengangguran, ampun. Tingkat sing wis bintang berapa bintang sampai bintang 7 sampai sing gak ono bintange tetep berdiri tegak sama rata. Sing Kristen apa si Islam, Buddha, Hindu kabeh berdiri tegak. Maknanya apa maknanya? Oh. Napa sih maknanya niku kok nganggo? Apa tanpa makna? Kalau berdiri tegak sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu tanpa makna, berarti seluruh Indonesia mengerjakan sesuatu yang tidak bermakna. Untuk apa mengerjakan sesuatu tidak bermakna? Apa ada maknanya? Ada maknanya. Kalau ada maknanya, maknanya apa? Enggak tahu. Kalau tidak ada maknanya, sia-sia. Tapi kalau ada maknanya, maknanya itu apa? Biasanya nggih ngoten tok. Oh. Mereka nyanyi ngadeg, mereka ngadeg. Kalau nggak belok ngadeg, lah iku arane iku. Koyok kuntul. Kuntul untuk sawah. Kancare miber gak usah sebab miber balok miber kabeh. Tak ngoten niku. Warga sedia jangan sampai seperti itu. Aja sampai koyok kabure kuntul. Harus ngerti maknanya apa. Ngadik sadurunge menyanyikan lagu kebangsaan. Wis dikomando, dimohon berdiri tegak, sing kuat ya ngadeg, sing gak kuat gak usah ngadeg. Wadah. Diminta duduk kembali. Tapi maknanya apa? Kirangan lah, kaset, piringan hitam. Niki umum. Sampeyan takokno. Sing biasa ngadeg-ngadeg iku wae ta. Maknanya niku ada dua. Maknanya itu ada dua. Satu sumpah. Ngadeg itu sumpah. Karena di dalam lagu itu sebelum ada kata-kata di sanalah aku berdiri dulu. Jadi mboten ucapan kok. Di sanalah aku berdiri. Untuk apa? Untuk ibu berdiri. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibu. Jadi penolong ibu pertiwi. Jadi sewaktu-waktu tanah airku dikoyak-koyak oleh orang lain, kita berdiri menolong. Itu sumpah maknanya. Berarti pertama karena lahirnya lagu itu bersama-sama dihitung dengan sumpah pemuda. Jadi ini kok melanjutkan sumpah
pemuda. Ngerti maknanya? Itu makna pertama. Sumpah. Sumpah nolong Ibu Pertiwi dan sumpah akan mewujudkan apa yang terkandung di dalam makna lagu itu. Itu sumpahnya. Makna yang kedua, penghormatan. Penghormatan dengan lagu itu sendiri. Penghormatan dengan makna yang terkandung di dalam lagu itu. Penghormatan kepada yang menciptakan lagu ini. Jadi satu-satunya lagu yang keramat mulia di Indonesia ini hanya lagu kebangsaan Indonesia. Lagu keramat, lagu mulia. Bukan keramat karena dikeramatkan, tapi keramat karena jati dirinya sendiri. Keramat. Keramat yang pertama apa itu? Dimiliki seluruh bangsa Indonesia, memiliki. Ini keramat. Keramat yang kedua, lagu itu sendiri sudah menjadi peraturan pemerintah dan sudah diundangkan di TV dan sudah masuk lembaran negara. Mana ada lagu di Indonesia yang masuk lembaran negara? Tidak ada. Keramat yang lain, lagu itu sudah masuk di dalam konstitusi, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 36B. Sudah masuk. Tidak sembarang kalau sudah masuk konstitusi negara. Disebut namanya lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Bukan Indonesia mini, bukan Indonesia kecil, bukan Indonesia gurem, tapi Indonesia Raya. Apa makna raya? Akeh sing gak ngerti, cuma ngomong tok. Indonesia Raya. Apanya yang raya? Paling-paling yo rakyat akeh, pulau akeh, paling-paling itu. Dan ini minim masalah kebangsaan, minim banget. Banyak yang tidak ngerti masalah. Jadi bangsa Indonesia banyak yang tidak ngerti masalah kebangsaannya sendiri. Lagu itu keramat lagi. Penciptanya sampai jadi pahlawan nasional karena lagu itu. Seandainya orang-orang yang ahli ilmu hikmah mau menggali, lagu itu tambang emas maknawi, tambang emas berlian maknawi. Seandainya
digali, berlian-berliannya diuntai, dijadikan pendidikan. Masya Allah, hebatnya Indonesia ini, hebat banget. Tapi karena hanya dinyanyikan saja, tidak dimengerti, tidak diamalkan, tidak digali, jadinya ya seperti sekarang ini. Geruduk sana, geruduk sana, geruduk sana, tidak ngerti apa-apa. Itulah sebabnya saya nekat akan mendirikan pesantren jati diri bangsa Indonesia, merajut perdamaian Nusantara. Supaya nanti saya buka belak di sini, hikmah-hikmahnya berlian-berliannya banyak. Ada 40 berlian maknawi yang akan saya sampaikan, tapi akan saya ringkas jadi 10 berlian maknawi saja. Dan ini nanti pelajari, sing melok belajar, sing lanang semua belangkonan, anggo belangkon. Nah, itu tadi belangkon. Nah, itu pakaiannya kudu ono warna 5, pancawarna. Nek lanang mesti belangkon. Kok belangkon? Belange cik ne konangan. Belangkon belange cik ne nangan. Mergo sakniki kata nutupi belang, macem-macem tutup kanggo nutupi belang. Jika ketok aib. Ada yang ditutupi dengan duit, ditutupi dengan alasan demi untuk ini, demi untuk ini, demi untuk keamanan, ditutupi dengan macem-macem peraturan. Niku tutup kok belang kabeh. Kanggo nuti mergo belang gak jujur. Gak jujur. Sebab kalau nanti bagaimanapun tutup ono piye akan terbongkar karo belangkon. Belangkon belange konangan. Tadi disangkakno apik, dadak elek. Mau tak sangkane aku madu, dadak racun. Mau tak sangkane wangi, dadak mambu bangke. Tapi ditutup itu kenapa? Mesti terbongkar, mesti terbongkar. Allah Maha Adil. Karena negara kita itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Di seluruh dunia negara ini tidak ada negara yang dijiwai ketuhanan Maha Esa, tidak ada. Cuma Indonesia tidak ada. Seluruh dunia berbedanya di situ. Kalau ini saya terangkan, panjang lebar. Ini bagian menerangkan nanti di pesantren Jati Diri pada. Di sini bukan tempatnya saya menerangkan, bukan tempatnya. Itulah yang perlu saya sampaikan. Makanya malam ini kita syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu yang perlu coba nanti diangen-angen apa yang saya sampaikan itu. Cari di buku-buku, nggak ada, nggak ada.
Carilah yang Gramedia, buku sak gudang, tidak ada. Nah, ini beruntung, sampean beruntung, dan beruntung Allah Ta'ala memberi petunjuk saya begini. Beruntung ya. Yang banyak orang tidak tahu. Lebih takjub seandainya dua peristiwa ini saya terangkan, saya gali. Kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara kesatuan Republik. Ini dua peristiwa terbesar, bukan besar, terbesar di Indonesia, tak ada bandingannya. Tapi di sini bukan tempatnya saya ungkapkan. Itulah perlu apa yang saya sampaikan. Semuanya ini ada rahasia di balik kata-kata yang saya sampaikan ini. Terserah kepada orang yang bijaksana yang dapat menangkap apa yang saya sampaikan itu. Semoga keterangan ini manfaat kepada diri saya dan manfaat kepada seluruh warga Tarekat Siddiqiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa atimu sutari. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa fa'atba'u wa arinal batila fajtanibu. Allahumma arinal haqqa haqqan fa'atba'u wa arinal batila fajtanibu. Allahumma arinal haqqa haqqan fa'atba'u wa arinal batila fajtanibu. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bijai sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.